selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Mas Surya hadir di program siar Bincang-Bincang Sehat ya. Bersama dengan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro pada hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-16 Mei 2024. Kebersamaan kita hingga satu interval nanti pada pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbicara seputar tentang perawatan diri untuk pasien hipertensi dan sudah hadir narasumber kita dari Rumah Sakit Aisyah, Ibu Erna Ardianti, SKPS. Segera saja saya sapa. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, baik Ibu. Kita akan berbicara tentang perawatan diri untuk pasien hipertensi. Nah, mungkin bisa dijelaskan sebagai terlebih dahulu Bu, apa yang disebut dengan hipertensi itu? Ya, terima kasih Pak Komang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya diundang di Bincang Sehat memberikan sebuah materi tentang hipertensi ya Pak ya. Hipertensi itu adalah suatu penyakit kardiovaskuler ya Pak ya, di mana orang awam itu menyebutnya hipertensi ya Pak ya. Darah tinggi. Ya, betul. Ya. Setahu saya darah tinggi. Darah tinggi betul. Iya. Suatu keadaan di mana tekanan darah orang itu di luar batas normal ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kita itu melakukan pengukuran tensi darah, itu kan akan muncul suatu angka, misalkan ini ya Pak ya, 180 per 60 atau 180 per 90 seperti ya. itu ya. Gitu. Oke, baik. Kira-kira orang kena hipertensi itu ada penyebabnya Bu ya. Kira-kira apa ya yang menjadi penyebab pemicu orang itu hipertensi? Apa karena selalu ditagih utang gitu? Iya. Stres ya Pak ya. Oh gitu. Iya. Apakah itu bagian dari penyebab itu? Bisa juga Pak. Stresor. Banyak pikiran gitu ya. Salah satu penyebabnya adalah ada faktor keturunan ya Pak ya. Oh, keturunan. Ternyata ini bagian dari penyakit menurun gitu ya. Iya. Gitu ya. Kalau berarti orang tuanya hipertensi, maka akan rentan anaknya akan mengalami hipertensi. Betul. Oh gitu ya. Nah, oke, baik. Ternyata memang hipertensi ini salah satu penyakit menurun ya. Nah, baik, pendengar pecinta Madani, nanti juga kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan. Ada bisa WhatsApp maupun juga on air ya. Mumpung di sini hadir narasumber kita dari Rumah Sakit Aisyah ya. Oke, silakan Anda bisa ikut gabung dan bertanya-tanya seputar tentang hipertensi ini dan bagaimana penyakit ini bisa Anda kenali ataupun juga Anda bisa tahu penyebabnya seperti apa ya. Apakah saya ini termasuk orang yang kena hipertensi atau tidak gitu. Oke, baik. Ibu, kan sering ya orang mendengar tentang hipertensi ini adalah silent killer. Nah, ini apa Bu sebenarnya ya? Bisa dijelaskan? Ya. Silent killer itu adalah suatu penyakit yang mematikan. Nah, penyebab kematian. Ini kenapa hipertensi itu dikatakan silent killer? Karena kebanyakan hipertensi ini muncul tanpa gejala. Oh, gitu ya. Iya. Jadi tanpa gejala ya. Iya. Nah, meskipun tidak menutup kemungkinan gejala itu pasti ada. Oh gitu. Ya. Iya. Oke, baik. Nah, orang kalau mungkin kena hipertensi, nah ini kira-kira cara pencegahannya seperti apa ini Bu ya? Iya. Untuk pencegahan hipertensi, otomatis kita harus tahu dulu penyebabnya ya Pak ya. Gitu. Ya, penyebabnya tadi kan salah satunya adalah keturunan. Ya. Ada lagi pola hidup yang tidak sehat. Salah satu contohnya merokok, ya, minum alkohol, mengkonsumsi banyak kafein, kemudian makanan yang siap saji. Kemudian obesitas, yeah. olahraga yang kurang ya Pak ya.
Ya, jadi memang termasuk perokok itu rentan sekali kena hipertensi gitu ya. Betul. Ya, apalagi kalau waktunya merokok tidak ada rokok, hipertensinya naik. Bisa saja Pak. Gitu ya. Nah, Ibu mungkin kalau boleh tahu ya bagaimana ya untuk mengetahui apakah saya ini misalnya, saya ini atau kita ini memiliki tekanan darah tinggi itu kira-kira bagaimana untuk bisa mengetahuinya, Bu? Iya, kita harus memeriksakan diri Pak, Memeriksakan diri. tensi darah kita. Mhm. Meskipun sekarang ini bisa dilakukan secara mandiri ya Pak ya. Istilahnya sekarang itu kan ada alat digital ya Pak ya. Oh gitu ya. Nah, digital nanti tinggal kita memasang manseknya yang seperti pompa itu ya Pak ya. Kemudian disetat, nanti akan muncul di situ angkanya. Oh iya. Oke baik. Ternyata memang sudah ada alat yang bisa dijual bebas, Bu. Betul. Ya tidak harus ke rumah sakit atau ke dokter gitu ya. Iya. Bisa diketahui sendiri ya. Betul. Dan apakah ini boleh? Diperbolehkan? Boleh. Oh diperbolehkan ya. Oke, tidak melanggar aturan kesehatan, Bu. Tidak. Oke baik. Itu kan tidak tindakan yang invasif, maksudnya itu tidak seperti nyontek gitu ya Pak ya. Oh gitu ya, jadi itu boleh. Baik, pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Insan Madani dimanapun Anda masih bersama dengan program siar bincang sehat ya, bersama Rumah Sakit Aisyah terkait tentang hipertensi. Nah, mungkin Anda yang punya keluhan tentang hipertensi, Anda punya penyakit hipertensi, silakan Anda bisa berkonsultasi langsung di layanan yang kami sediakan 082339947707 ya. Terima kasih buat Mas Amin yang ada di Gedung Adem menyampaikan tadi terkait teknis di Madani FM ya, di mana streamingnya ini sering ada trouble gitu ya di sana. Nah ini memang dalam taraf ya pembenahan dan perbaikan. Terima kasih Mas Amin, juga informasi-informasi seperti yang Anda sampaikan ini tentu kami nantikan untuk perbaikan ke depan. Madani akan menjadi lebih baik lagi ya. Oke baik, juga Pak Sunarto yang menyimak acara ini yang ada di Kabupaten Dalam. Halo apa kabar ya, mudah-mudahan juga senantiasa sehat selalu tanpa hipertensi gitu. Ibu tadi sempat disinggung terkait dengan orang itu bisa dikatakan hipertensi kalau tekanan darahnya 140 atau itu paling bawah ya, paling tingginya 190 gitu Bu ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa Bu ya? Terima kasih Pak. Orang dikatakan hipertensi itu bila tekanan darahnya yang benar itu yang atas lebih dari sama dengan 140 Pak. 140 gitu ya. Bukan 140 itu yang bawah. Oh gitu. Ya, yang atas saja lebih dari sama dengan 140 ya. Iya. Kemudian yang batas bawah itu lebih dari sama dengan 90 seperti itu Pak. Iya. Oke, baik. Nah, jadi kalau punya tekanan atas 140 gitu ya, itu baru sudah setinggi gitu ya? Iya. Iya. Kalau memang seperti itu haruskah dirujuk ke rumah sakit atau cukup ditangani di rumah gitu? Hipertensi itu kan tidak bisa diremehkan ya Pak? Iya. Harus tadi dikatakan penyakit yang mematikan ya, gitu ya? Betul. Jadi saran saya tetap harus memeriksakan diri Pak ke dokternya, nanti akan diterapi. Diberikan obat-obatan, jadi berdasarkan usia nanti pengobatannya itu ya berdasarkan kondisi pasien, tingkat keparahan seperti itu. Iya. Apakah hipertensi ini bisa dicegah dengan makanan-makanan tertentu, misalnya kalau mengalami tekanan darah tinggi harus makan ini apakah seperti itu bisa Bu dilihat dari kesehatan atau dalam medis ya? Memang saya beberapa kali itu membaca literatur ya Pak. Untuk iya tidaknya saya belum pernah mencoba sendiri Pak. Belum dibuktikan dengan secara medis gitu ya. Iya. Kadang kan ada orang ya kalau misalnya darahnya rendah harus makan daging kambing atau kambing. Seperti itu apakah itu benar apa? Darahnya tinggi tidak boleh makan kambing ya Pak. Oh, gitu. Sate. Gitu ya. Enak sekali itu Pak. Gitu ya. Oke.
Nah, Ibu, mungkin apa yang bisa saya lakukan ya untuk mencegah atau mengendalikan hipertensi itu? Apa yang harus kita lakukan sebagai eh, orang itu dia supaya tidak terkena hipertensi? Iya. Pertama, pengobatannya harus merubah pola hidup, Pak ya. Gaya hidupnya, dari segi makanan, dari untuk menghindari yang seperti sudah saya sampaikan tadi, Pak, menghindari rokok, seperti itu, menghindari makanan-makanan yang berlemak, goreng-gorengan, terus mengurangi konsumsi garam. Jadi menurut WHO, mengkonsumsi garam itu dalam sehari cuma 5 gram. 5 gram, ya. Jadi tidak boleh berlebih ya, Bu ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, ada juga orang yang nampaknya kalau biasanya makan kalau nggak asin gitu, nggak suka gitu ya. Jadi orang awam itu Pak, kalau kena darah tinggi ya, terus nggak boleh makan garam gitu. Itu justru salah Pak. Oh salah itu ya. Jadi tetap harus mengkonsumsi, tapi dikurangi. Ya. Oke, baik. Ibu mungkin bisa dijelaskan kira-kira apakah ya faktor resiko tertentu yang membuat seseorang itu rentan terhadap hipertensi itu ya, kira-kira apa faktor resikonya? Faktor resikonya ya sudah saya sampaikan tadi Pak. Oh gitu ya. Merokok. Ya, itu adalah bagian daripada termasuk minum-minuman keras itu ya. Yaitu kan itu menyebabkan penyakit hipertensi darah tinggi itu kan salah satu penyakit sistem pembuluh darah ya Pak ya. Jadi kalau orang itu mengkonsumsi rokok, nikotin, pembuluh darahnya itu kan akan muncul kerak-kerak itu Pak ya. Oh gitu. Ya. Otomatis pembuluh darahnya itu kan akan menyempit. Jantung itu memompa darahnya itu semakin kuat. Ya. Oke, baik. Nah, memang jangan menjadi perokok yang apa ya. Kalau bisa ini dihindari karena sudah ada peringatan di bungkus rokok itu ya, Bu ya. Merokok itu bisa apa ya? Menyebabkan kanker gitu, kematian dan seterusnya ya. Oke, tidak hanya kanker, kalau kanker katanya kantong kering gitu. Memang kalau dipakai beli rokok uangnya ya habis gitu. Iya, kan dibakar Pak itu. Oh gitu, dibakar ya. Oke, baik. Adisab itu. Adisab ya. Oke, baik. Sehingga ada candaan begitu. Orang yang suka masih merokok itu adalah orang yang buta huruf gitu. Karena apa? Sudah ada tulisan seperti itu, Mas merokok juga gitu. Ya baik. Semoga tidak ini hanya canda saja. Nah, Bu, kembali kepada topik pembahasan kita tadi terkait tentang hipertensi ya. Nah, kira-kira apa jenis pemeriksaan atau tes yang perlu saya lakukan untuk memantau kondisi tekanan darah ya? Kira-kira cara memantaunya seperti apa Ibu ya? Apakah harus melakukan pemeriksaan secara berkala, misalnya 6 bulan sekali atau seminggu sekali begitu? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali gitu ya? Atau ketika memang perlu karena merasakan ada tekanan darah tingginya naik gitu ya? Merasa ada gejala. Ada gejala begitu, pusing gitu ya? Jadi situasional ya Pak ya. Misalkan, apakah memang kalau orang pusing itu sudah dianggap karena hipertensi gitu? Belum tentu ya. Karena pusingnya macam-macam. Ada pusing karena mikir anaknya. Ada juga pusing karena tidak punya uang. Ya. Atau pusing karena belum makan gitu. Kan ternyata macam-macam ya. Oke, baik. Menarik sekali, dan pendengar pecinta Madani, silakan Anda kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan 0823 3994 7707. Juga Mas Amin tadi yang ada di Kedung Adem, silakan barangkali Anda mengalami hipertensi dan bagaimana ya solusi terbaik untuk mencegah hipertensi ini. Silakan Anda bisa sampaikan di layanan yang kami sediakan bersama dengan program siar bincang-bincang Madani atau bincang share. Nah, ini ada kawan kita, ada ini Puspita, Mbak Puspita yang ada di Kalitidu. Bu, ini mau tanya,
apa penyebab utama hipertensi itu? Mungkin bisa dijelaskan. Tadi sebenarnya sudah disinggung, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali karena mungkin barangkali waktu tadi belum menyimak gitu ya. Iya. Ya, silakan. Terima kasih. Saya ulang ya Pak ya. Mhm. Jadi penyebab hipertensi itu adalah pola gaya hidup yang tidak sehat, Mhm. kemudian obesitas, Mhm. kemudian juga faktor stresor, Stres, ya, kemudian keturunan tadi juga ada, keturunan, kemudian olahraga yang kurang ya Pak ya. olahraga kurang, ya. Jadi makanya kita harus olahraga gitu ya, supaya tidak hipertensi gitu. Iya. Nah, termasuk tadi pola hidup, gaya hidup yang tidak sehat ini bisa menimbulkan hipertensi ya. Oke, terima kasih buat Mbak Puspita yang ada di Kalitidu ya. Selamat siang, selamat istirahat dan sambil menikmati program siar bincang sehat bersama Rumah Sakit Aisyah. Silakan ya. Yang lain juga masih kami nantikan. Mungkin Anda sedang mengalami hipertensi. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Kira-kira apa makanan-makanan yang bisa dihindari ya supaya tidak memicu hipertensi ini. Nah, silakan Anda bisa sampaikan di layanan yang kami sediakan. Nah, Bu, kalau boleh tahu kira-kira apa dampak panjang yang dilakukan atau dampaknya kalau orang itu kena hipertensi, Bu ya? Dampak panjangnya seperti apa ini, Bu? Komplikasi ya Pak itu. Komplikasi gitu ya. Jadi nanti arahnya itu akan penyakit jantung ya Pak ya. Jantung. Kemudian penyakit stroke, penyakit gagal ginjal, diabetes. Ya. Oh, itu adalah penyakit-penyakit yang akan menyertai jika orang itu hipertensi berkepanjangan, ya? Tidak Ya. terkontrol. Tidak Artinya, terkontrol. tidak melakukan pengobatan secara rutin. Oke, baik. Makanya perlu ya kita untuk mengecek kesehatan dan melakukan pengobatan secara rutin, dan kalaupun Anda mengalami itu yang rumahnya kota bisa di Rumah Sakit Aisyah gitu ya. Nanti bisa ketemu dengan Ibu Erna gitu ya. Oke, baik. Jangan ya Pak ya ketemu saya. Oh gitu? Iya, karena saya di ICU. Oh gitu. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, silakan Anda bisa sampaikan mungkin ada hal yang ingin Anda tanyakan tentang hipertensi ini dan bagaimana cara untuk merawat diri kita dari hipertensi ini ya. Silakan Anda bisa sampaikan di layanan yang kami sediakan, karena penyakit ini sebenarnya juga penyakit keturunan ternyata. Saya baru tahu ini kalau hipertensi adalah penyakit keturunan gitu ya. Bukan orang mengalami gitu ya, merasa misalnya kan, wah saya ini sedang hipertensi atau darah saya naik gitu ya. Terus saya membeli obat-obat yang dijual bebas. Ini apakah diperbolehkan? Jangan ya Pak ya. Jadi pengobatan hipertensi itu kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berdasarkan usia, kemudian kondisinya, kemudian tensinya ini seberapa, harus mendapatkan dosisnya itu yang berapa, kan seperti itu. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk membeli obat bebas, harus tetap dalam pengawasan dokter. Itu saran saya. Iya. Ya memang kalau Anda merasa hipertensi tidak langsung serta-merta, wah kemarin saya beli obat ini hipertensi saya turun gitu, saya sembuh gitu ya, maka terus beli obat ini lagi gitu ya. Kebanyakan memang seperti itu. Jadi tidak boleh, lebih baik harus konsultasi kepada dokter terlebih dahulu ya. Oke, baik. Kalau tadi ada kawan kita yang sudah ikutan gabung, ini saya terima lagi dari Rahma yang ada di Ngerowo. Halo, apa kabar buat Rahma di Ngerowo? Gimana kabarnya bersama dengan keluarga? Apakah sedang mengalami hipertensi? Mudah-mudahan tidak gitu ya. Ada mungkin keluarganya atau untuk jaga-jaga supaya tidak mengalami hipertensi. Nah ini Bu, lebih berbahaya hipertensi atau jenis kanker ya? Maksudnya lebih berbahaya hipertensi atau jenis kanker ya? Karena kanker termasuk silent killer ya. Apakah yang lebih berbahaya
mana Bu? Kanker atau hipertensi ya? Sama-sama. Sama-sama gitu ya? Iya. Kalau menurut saya ini sama-sama bahaya. Cuma secara ilmu kedokteran, hipertensi itu kan bisa dicegah ya Pak ya. Iya betul. Bisa diobati. Bisa diobati. Kalau penyakit kanker itu kan sudah penyakit yang tingkatannya lebih tinggi. Penyakit terminal ya Pak ya. Maksudnya nanti ujung-ujungnya itu kan arahnya ke sana. Meskipun semua itu kan usia, rezeki, jodoh itu kan hanya Allah. Baik. Itu tadi memang disampaikan oleh Bu Erna tadi buat Mbak Rahma sama-sama berbahayanya baik hipertensi maupun juga kanker ya. Ini sama-sama namun lebih baik ya kita berusaha untuk mencegah agar tidak terjadi hipertensi. Nanti kalau berkepanjangan juga kanker juga. Kanker kering ya Pak. Iya, oke. Mudah-mudahan Mbak Rahma nggak mengalami kanker, kankernya nggak kering gitu sehingga nanti terjadi hipertensi karena mikir uang ya, mumet gitu ya. Apalagi mungkin kalau pekerjaan menumpuk gitu di kantor maupun juga di rumah ya, pulang kerja, wah ini cucian banyak, pekerjaan menumpuk, wah akhirnya apa darahnya naik gitu. Pusing ya Pak. Ya pusing. Capek. Oke capek, baik. Silakan Anda yang lain masih kami nantikan di layanan yang kami sediakan, jangan kemana-mana, tapi 102.5 Madani FM Solution Radio. Baik, Insur Madani dimanapun Anda masih bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Silakan Anda bisa ikutan gabung di layanan yang kami sediakan 0823 3994 7707 ya. Kembali kita masih berbicara seputar tentang hipertensi. Bagaimana ya kita mengenali hipertensi, cara pencegahan dan bagaimana cara untuk menanggulangi ya hipertensi ini. Silakan Anda bisa sampaikan di layanan yang kami sediakan tentu di 0823 3994 7707. Ada banyak penyebab ya ternyata hipertensi selain pola hidup yang tidak sehat, termasuk juga apa tadi kurang olahraga ini bisa menimbulkan hipertensi, termasuk apa tadi merokok tadi bagian dari pola hidup tidak sehat dan lebih pusing kalau mau merokok namun tidak ada rokok hipertensinya naik gitu Bu ya. Nah ini juga yang sering hipertensi ini ketika ada masalah keluarga Bu ya. Nah ini bagaimana Bu? Ketika kita menghadapi ruwetnya masalah keluarga, kadang terus naik seperti tadi cucian banyak, kemudian anak yang rewel dan lain sebagainya. Ini bagaimana untuk menekan supaya tidak hipertensi begitu ketika menghadapi seperti itu? Ya harus menyadari itu adalah tugas dari seorang ibu ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya itu harus dinikmati saja, biarkan itu mengalir. Jadi nanti bisa menurunkan stresor itu selagi kita bisa melakukan pekerjaan itu, kita lakukan. Selagi kita capek, kita juga harus istirahat. Seperti itu. Iya. Ini jadi nanti bisa menurunkan stresor itu Pak yang bisa menyebabkan pusingnya itu berkurang, lebih rileks, sehingga tekanan darah itu juga akan menurun. Kalau kita terlalu diforsir, saya belum bekerja, ini belum selesai, anak masih rewel dan lain sebagainya. Tensi kita akan semakin naik itu. Jadi harus rileks menurut saya. Biarkan itu mengalir ya. Selagi kita bisa mengerjakan, kita kerjakan, kita pilih-pilih mana yang harus kita dahulukan. Misalkan kalau anak rewel ya kita anaknya dulu, kita mengurus anak dulu, seperti itu. Iya, oke, baik. Nah, apakah hipertensi ini ya ada obat-obat khusus yang bisa direkomendasikan, Bu? Kalau masalah obat itu kan sudah ranahnya dokter ya Pak ya. Jadi saran saya tetap berobat ke
fasilitas kesehatan, bisa Iya. ke puskesmas, ke praktek mandiri dokter, ke rumah sakit, seperti itu. Iya, baik. Ini ada pendengar kita yang mendengarkan lewat live streaming. Ini Bung Kopang, saya Ikhwan di Sampang, Madura. Wah, dari Madura Bu, ini mendengarkan lewat streamingnya Madani. Semoga semua diberikan kesehatan, amin. Gitu ya. Mohon izin mau bertanya, saya sering melakukan cek tekanan tensi dan hasilnya hampir selalu 170 hingga 180 dan badan serasa sehat-sehat saja. Tapi ketika tekanan 200 ke atas baru merasakan badan yang kurang enak atau segar ya. Apakah kondisi ini normal di usia saya 32 tahun? Saya juga dari keturunan yang memiliki tekanan darah tinggi dari orang tua saya. Orang tua saya pun rata-rata cek tensi di 170 hingga 180. Terima kasih Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu ini untuk pendengar kita kemarin yang ada di Sampang, Madura. Iya, terima kasih. Jadi beliau ini di tensi 170, badannya nyaman ya Pak Nyaman, ya, tidak ada ya. keluhan ya Pak ya. Sehingga 180 Bu, ini nyaman saja ya. Sehat-sehat saja merasa gitu ya. Tapi kalau ketika 200 ke atas ini baru merasa badan kurang enak ya, atau mungkin ada merasa ada permasalahan di dalam tubuhnya gitu. Iya. Nah, ini bagaimana Bu ya? Apakah kondisi ini normal di usia 32 tahun? Tidak normal Pak itu. Tidak normal Iya. ya. Jadi tensinya dalam keadaan dia tidak bergejala pun itu sudah dikatakan tensinya itu tidak normal, Tidak 170 ya, 180 ya Pak ya. Iya, Dan itu memang harus diturunkan. diturunkan Iya. ya. Tapi bagi dia tidak merasakan masalah Nah, ini gitu yang ya. berbahaya. Oh, berbahaya gitu Iya. ya. Meskipun tanpa gejala, tensi ini harus diturunkan. Jadi Iya. diturunkannya bertahap, tidak langsung terjun gitu ya Pak ya. Diturunkannya secara bertahap. Nah itu memang harus dalam pengawasan dokter. Kalau tensinya memang cenderung tinggi, pengobatannya rutin, berarti cek tensinya tidak harus 1 bulan sekali ya Pak. Terlalu lama itu kalau menurut saya. Ya, apalagi Mas Ikhwan ini adalah memiliki riwayat keturunan atau keluarganya, orang tuanya adalah juga mengalami hipertensi gitu. Jadi mungkin lebih baik segera dicek dan ke dokter ya untuk Iya lebih Pak. detailnya begitu ya, karena Meskipun ini pertanyaan saya, belinya tahu 180 ini cek mandiri di rumah gitu ya Pak ya? ya, barangkali begitu Bu ya. Ya, barangkali menggunakan cek yang seperti yang Kalau beliaunya ini tensinya sekian, ketawanya di fasilitas kesehatan, insya Allah ini sudah dalam pengobatan Pak ini, sudah diterapi ini, menurut saya Bu ya. Jadi kemungkinan kalau tensinya 180 merasa baik-baik saja, terus pertanyaannya seperti itu, kemungkinan ini menurut saya ceknya cek mandiri. Cek mandiri ya. Ya. Oke, baik. Apakah di Rumah Sakit Aisyah juga disediakan Bu untuk misalnya ada penanganan khusus bagi pasien hipertensi ini, ataukah mungkin ada harus mengikuti olahraga tertentu di Rumah Sakit Aisyah, misalnya senam dan sebagainya? Belum ada. Belum ada ya. Tapi di Rumah Sakit Aisyah punya program posyandu lansia ya Pak ya. Jadi kalau di Aisyah sendiri untuk ada program seperti itu belum ya. Ya mungkin kedepannya doakan ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih buat Ikhwan yang ada di Sampang, Madura. Oke, teman-teman saudara yang ada di Sampang, Madura, saya sampaikan selamat sore ya, selamat menikmati program siar Bincang-Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Aisyah. Nah, Ibu kira-kira bagaimana ya hipertensi ini apakah dapat mempengaruhi organ-organ tubuh kita seperti jantung, ginjal, atau otak Bu ya? Iya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak. Jadi nanti bisa menyebabkan gagal ginjal, bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, ya. Diabetes. Jadi pengaruhnya sangat besar ke sistem tubuh yang lain.
ke organ tubuh yang lain. Iya, iya. Oke, jadi ternyata memang akan berdampak kepada organ-organ tubuh lain, makanya mari kita jaga kesehatan kita supaya tidak mengalami hipertensi ya. Nah, memang apakah stres ini juga bisa meningkatkan tekanan darah tinggi atau bisa terjadi hipertensi orang yang selalu stres gitu Bu ya? Karena banyak masalah gitu. Iya. Apakah ini bisa membuat orang mengalami hipertensi? Bisa lah, bisa juga. Bisa ya, makanya kita jangan sampai stres itu. Supaya tidak stres selalu dengarkan Madani ya Bang. Karena orang selalu di bawah tekanan, itu kan mempengaruhi emosi seseorang. Iya, iya, iya. Apalagi mungkin kalau kita kerja di tempat yang tidak nyaman gitu. Selalu ditekan, diporsir, harus segera selesai, dituntut pekerjaan, target gitu ya, Pak, target. Nah, ini biasanya bisa menjadi hipertensi gitu ya. Semoga aja tapi tidak. Tapi bisa juga loh Pak ya. Oh gitu. Iya, oke, baik. Oke, mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi pada diri Anda. Nah, ini kira-kira apakah ada cara untuk mencegah hipertensi ini, Bu? Sebelum terjadi, apakah ada cara-cara yang bisa dilakukan? Cek berkala ya Pak, cek tensi ya, kemudian merubah pola hidupnya, menjadi pola hidup yang sehat, olahraga secara rutin dalam 1 minggu itu sekitar 150 menit. Jadi kalau per hari itu berapa ya Pak ya, 150 dibagi 30 menitan ya, sekitar 30 menit, meskipun itu cuman aktivitas sederhana, jalan kaki gitu ya Pak ya, tiap hari bisa dilakukan sekitar 30 menit. Kemudian diet ya Pak, kalau pasien kalau orang itu terlalu gemuk ya, obesitas, harus menjaga pola makannya yang sehat itu bagaimana, mengkonsumsi banyak sayuran, mengurangi makanan yang lemaknya tinggi ya, goreng-gorengan. Ini makanan kesukaan saya Bu. Enak itu Pak ya. Apalagi kalau anget-anget terus pakai cabai dicebus gitu, nikmatnya luar biasa itu. Padahal ini sebenarnya tidak baik gitu ya. Apalagi di usia kita ya Pak ya, lebih dari 35. Oke, baik. Harus waspada. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, itu tadi mungkin hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hipertensi ya. So, makan makanan yang mana diperbolehkan, mana yang harus dihindari gitu. Baik, namun sebelumnya kita akan break dulu Insan Madani. Jangan kemana-mana, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio, karena sesaat lagi dikumandangkan seruan Aldan Asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Dimanapun Anda, baru saja dikumandangkan seruan Aldan Asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Baik kaum muslimin dimanapun Anda, marilah kita tunaikan ibadah sholat asar dengan penuh takwa dan khusyuk. Semoga amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebab apa, Insan Madani, sholat asar ini merupakan momentum ya untuk memperkuat ikatan spiritual kita dengan Sang Pencipta. Mari kita tunaikan sholat asar dan kita rasakan ketenangan serta keberkahan yang menyertainya apabila kita melaksanakan ibadah sholat asar. Baik, pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, di program siar Bincang-Bincang Sehat Madani, edisi siar hari ini masih bersama dengan Bu Erna. Kita berbicara seputar tentang hipertensi ya. Nah, bagaimana jika kita mengalami hipertensi ini, dan bagaimana cara kita mengelola supaya kita ini tidak hipertensi. Dan yang perlu diketahui bahwa hipertensi ini adalah merupakan penyakit keturunan termasuk gitu ya. Betul Pak. Ya. Berarti kalau orang tuanya tidak hipertensi, kecil kemungkinan untuk hipertensi. Tergantung ya. Pola hidupnya bagaimana. Jadi kalau orang meskipun tidak memiliki keturunan hipertensi, tapi kalau pola hidupnya tidak sehat, maka dia akan mengalami hipertensi. Resiko Pak. Resiko terjadi hipertensi.
Nah, kira-kira hipertensi ini ada pengelompokan, ada macam-macam gitu, atau cukup ya hipertensi saja gitu? Ada. Kira-kira apa Bu? Bisa dijelaskan? Ada hipertensi primer, Primer, ada hipertensi sekunder. Nah, ya, yang dimaksud hipertensi primer maupun sekunder itu seperti apa Bu? Ya, itu bisa dijelaskan ya. Iya, oke. Nah, oke baik. Terima kasih. Jadi memang ada dua jenis hipertensi, ada hipertensi primer maupun juga hipertensi sekunder. Ya, oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Rahmawati yang ada di Balen, ya, mau tanya. Kira-kira jenis makanan apa saja yang menyebabkan hipertensi? Tadi sempat disinggung, namun mungkin bisa dijelaskan karena baru masuk ya, karena tadi ini menyampaikan maaf telat ini ya, baru ikut gitu ya. Oke, baik. Mungkin bisa disinggung sekali Bu. Sampaikan ulang ya Pak ya. Di ujung sebelum closing Bu. Ya. Siap. Terima kasih Ibu Rahmawati ya. Di Balen. Jadi apa sih penyebab? Apa Pak pertanyaannya? Kira-kira jenis makanan apa saja yang menyebabkan hipertensi? Jenis makanan yang bisa menyebabkan hipertensi, apakah daging atau buah-buahan? Gitu ya Pak ya. Mungkin cara pengolahannya yang kurang bagus ya Pak ya. Misalkan minyak gorengnya ini dipakai untuk berkali-kali ya Pak ya. Iya biasanya gitu. Terus lagi makan makanan bergorengan ya Bu Rahma, seperti ya kita tahu sendiri seperti yang kita bahas tadi Pak Komang ya. Jadi enak sekali kalau kita itu makan gorengan, apalagi di sore hari seperti tempe goreng, kemudian tahu isi, ote-ote, wah nikmat sekali itu Pak ya. Seperti itu Bu Rahma ya. Jadi, kopi, kemudian minuman, kalau minumannya beralkohol Bu ya, seperti itu. Sudah. Ya, jadi itu memang kira-kira makanan-makanan yang bisa menyebabkan hipertensi gitu ya. Nah, tapi juga ada kalanya karena kepingin makanan tertentu ternyata nggak punya uang, jadi hipertensi Bu. Balik lagi ya Pak, uang lagi ya. Uang lagi gitu ya. Oke, baik. Semua itu ada porsinya ya Pak ya. Jadi kalau makan itu bukan berarti kalau kita tidak boleh makan gorengan, itu tidak. Semua itu tetap ada batasannya. Mungkin kalau boleh saya simpulkan, jadi Bu Rahma adalah makanan yang tinggi garam ini akan menimbulkan hipertensi, kemudian lemak jenuh dan trans ini juga bisa. Ada mungkin apa lagi Bu yang bisa? Alkohol tadi sudah disinggung oleh Ibu, kemudian makanan yang tinggi kolesterol ini juga bisa menimbulkan hipertensi gitu ya. Iya, yang gorengan itu tadi Pak ya. Oke, baik, tapi waktunya sudah sangat terbatas dan terima kasih semuanya yang sudah ikutan. Tadi ada Bu Rahma yang ada di Balen. Mudah-mudahan juga bisa terus simak pantau program siar ini, dan sesaat lagi nanti setelah ini kita akan bersama dengan tim inklusi ya dari pimpinan daerah Asia juga akan talkshow di Madani FM setelah program siar ini. Terima kasih Bu hadirnya di program siar Bincang-Bincang Sehat dari Rumah Sakit Aisyah. Terima kasih semuanya. Saya Komang Surya yang bertugas segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.